Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi hari ini di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, Yusuf. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang maha murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanya lah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang maha kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama lagu pembukaan dari Mada Bakti 339, Wartakan dengan Lantang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus yang isinya adalah Yusuf, Maria, dan Yesus.
Tentu sebuah kebahagiaan, karena ini berarti pula kita merayakan keluarga kita di dalam Allah sendiri. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita bawa anggota keluarga kita. Kita persembahkan kepada Allah. Biarlah Allah tinggal dalam rumah keluarga kita, dan biarlah Ia mengajari kita tentang cinta kasih, tentang saling menyayangi, tentang saling mengampuni. Mari kita hening sejenak mempersembahkan keluarga kita, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita bawa bersama dengan keluarga kita, pada perayaan Ekaristi ini kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Aloysius Suherman dan keluarga yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-40. Juga dari keluarga Bapak Paulus Wakimin yang ingin mengucap syukur pada Tuhan atas ulang tahun perkawinan yang ke-50, atas kesembuhan dari penyakit, atas kelancaran usaha. Semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Juga permohonan untuk mendoakan arwah dari keluarga Joni Ujang Hartono Lius Husein untuk Bapak Ali Ujang. Permohonan juga dari keluarga Ibu Anita yang ingin berdoa untuk Ibu Sinta Sagala, Bapak Lukas Pondang Situmorang, Ibu Nurpita Ujung Boru Situmorang, dan Ibu Roslina Boru Situmorang. Juga dari keluarga Ana Stefani yang ingin mendoakan Mama Elizabeth Eng Fungka dan Papa Yosef Cikongcong, serta Maria Ci. Semoga mereka telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Mengusung semua permohonan kita pada perayaan Ekaristi ini, awal sekali marilah kita merendah di hadapan Allah dengan memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. "Jangan takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbekallah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan yang kekuatannya. Cari
selalu wajah-Nya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tak kala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian, menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Keluarga kudus itu isinya siapa saja anggota itu? Yusuf, Maria, dan Yesus. Karena kita merayakan pesta keluarga kudus, maka dalam permenungan ini sekarang marilah ya, kita masuk ke keluarga itu. Ada apa di keluarga itu? Dan mengapa kudus? Kudus karena tentu Allah hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk masuk dalam keluarga kudus. Termasuk juga anggota keluarga kita seluruhnya. Kita bawa ke sana. Dan kita mau belajar di sana ada keutamaan apa yang dihidupi. Saudaraku yang terkasih, Bapak Paus Fransiskus ya, karena ini akhir tahun depan 2025, 21 ya, jangan loncat. Bapak Paus mengumandangkan tahun depan itu sebagai tahun Santo Yusuf. Dan pada tanggal 8 kemarin, Bapak Paus mengeluarkan surat apostolik Patris Corde. Apa itu? Dengan sebuah hati Bapa. Ini merupakan sebuah surat cinta taruhlah gitu ya, yang dikeluarkan oleh Bapak Paus untuk kita dalam rangka memperingati 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Maka saya mengajak Anda untuk masuk ke sana, lebih-lebih melihat Bapak Yusuf itu seperti apa di keluarga Nazaret itu yang digambarkan oleh Bapak Suci ini. Inilah keutamaan-keutamaan, ada 7 di sana ya, keutamaan-keutamaan yang mau disampaikan. Tapi saya hanya mau menyinggung 3 hal supaya kita lebih fokus dalam permenungan ini. Yang pertama, seorang bapak yang menerima. Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Apa adanya Maria dia terima, karena dia melihat sungguh Allah punya rencana di dalam diri Maria. Yusuf tidak protes, tapi sungguh-sungguh dia mau menjalankan apa yang sudah dititahkan oleh Allah. Walaupun ya, apa yang diberikan oleh Allah padanya yakni Maria ini semua isinya masih belum jelas. Ia menerima dan mengambil tanggung jawab atas hal itu dan berdamai dengan sejarahnya sendiri. Itu ia lakukan. Ia rela. Tidak protes, tidak kecewa, tidak berontak, dan lain sebagainya. Dengan penuh ketenangan. Nah, lalu kita bisa bertanya dalam keluarga kita. Ya, kita banyak peristiwa terjadi tanpa bisa kita pahami maknanya. Semuanya tidak mungkin kita pahami. Lalu bagaimana kecenderungan-kecenderungan kita? Apakah kita mudah kecewa, kita mudah protes, kita mudah marah? Tapi ketika hari ini kita diajak masuk dalam keluarga kudus, kita diajak untuk menyaksikan keutamaan Yusuf itu. Dia tenang dan berusaha sungguh menemukan apa yang direncanakan oleh Allah dalam keluarganya, dalam pribadi Maria, dalam pribadi Yesus. Yang kedua, seorang bapak yang bekerja. Yusuf adalah tukang kayu yang menghidupi keluarganya. Dia bekerja keras, dia memberikan diri. Dan kalau kita lihat, Yusuf ini jauh dari perguncingan. Yusuf ini jauh dari syiar. Dia
tenang, dia bekerja senyap, dia rela, dia tulus. Kendati hampir tidak ada pujian sana sini, tapi dia fokusnya adalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Sebagai tukang kayu yang mau bertanggung jawab untuk Maria, untuk Yesus. Dan disinilah justru Yesus kecil belajar dari seorang ayah yang mau bekerja, yang mau mengutamakan sungguh apa yang dikehendaki Allah di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, seorang bapak dalam bayang-bayang. Yusuf di hadapan Yesus adalah bayang-bayang akan Bapa surgawi yang menjaganya, melindunginya, tidak pernah meninggalkannya. Dan itu dijalani dengan rela, dengan tulus. Karena apa? Karena Ibu Maria mengandung, perawan Maria mengandung bukan karena dia, tapi Allah sendiri menghendaki, karena Roh Kudus. Maka dia masuk itu dengan rela. Baiklah. Dari permenungan kita pun bisa mengambil maknanya. Demikian ya kalau kita mau perlebar untuk seluruh anggota keluarga. Seorang laki-laki disebut sebagai bapak, atau seorang perempuan disebut sebagai ibu, atau seorang anak disebut sebagai anak, itu ya. Itu bukan semata-mata karena ada anak dilahirkan. Itu bukan semata-mata karena ada bapak atau ibu yang melahirkan, orang tua dan anak, begitu ya. Tapi karena ia pribadi itu tadi merawat, menjaga secara bertanggung jawab. Yang terpenting apakah kita memiliki keutamaan itu atau tidak. Tidak soal sebutan fisik, sebutan harfiah, tapi lebih-lebih keutamaan itu tadi. Merawat, menjaga, dan bertanggung jawab. Nah, saudaraku terkasih, inilah keutamaan Santo Yusuf yang boleh kita selami dalam keluarga kudus itu. Mari ini kita bawa. Dan bagaimana Yusuf dalam keseluruhan keutamaan itu selalu menjalaninya, itu ya. Bingkainya adalah ketulusan, kerelaan, dan siap bekerja dalam senyap, dalam sunyi, di belakang panggung, begitu katakanlah. Tapi dia rela memasuki semuanya itu. Yang penting keluargaku menjadi kehadiran Allah. Keluargaku menjadi tempat tinggal Allah, hidupnya Allah, dan itu memberi berkat, memberi penebusan untuk segala bangsa. Itu ia lakukan. Nah, maka mari dalam perayaan pesta keluarga kudus ini, ya, kita jadikan keluarga kita sebagai sekolah cinta kasih. Anak, bapak, ibu, kakek, nenek, semua saling belajar untuk menemukan keutamaan-keutamaan, untuk menghidupi keutamaan-keutamaan dengan sama-sama saling belajar untuk mencintai, mengasihi, dan terlebih saudaraku terkasih, mengampuni. Karena apa? Lebih-lebih di masa-masa ini kita hampir semuanya beraktivitas selalu di dalam keluarga, dalam rumah, kebanyakan itu. Tentu ada tantangan tersendiri, dan justru disitulah kita mau belajar untuk masuk ke kedalaman apa yang mau ditawarkan Allah dalam kesenyapan hidup ini, dalam setahun ini dan mungkin juga tahun ke depan. Bagaimana kita merenungkan itu, bagaimana kita mengambil pesan itu bersama dengan lebih-lebih hari ini keutamaan Bapak Yusuf ini. Mari ya, dalam perayaan pesta keluarga kudus ini kita bawa sungguh keutamaan Santo Yusuf untuk mengarungi hidup kita sebagai sekolah cinta kasih di dalam keluarga kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, sekarang marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para baik dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah seluruh para bapa dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Paulus Wakimin serta keluarga anak-Mu Aloysius Suherman yang mengucap syukur atas berkat kasih-Mu di dalam hidup keluarga mereka. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka semua dengan berkat-berkat khusus yang mereka harapkan dari-Mu, dan Engkau memberikan sukacita kasih kepada mereka. Kami juga berdoa untuk arwah anak-Mu Ali Ujang, Sinta Sagala, Lukas Pondang Situmorang, Nurpita Ujung, Boru Situmorang, dan Ibu Roslina Boru Situmorang, serta Elizabeth Engfungga, Yosep Cikongcong, dan Mariaci. Semoga Engkau menganugerahkan istirahat kekal kepada mereka semua, dan belas kasih-Mu tercurah untuk mereka, serta keluarga yang Kau tinggalkan, senantiasa Kau berkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia, Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau, dan dengan bersukaria bernyanyi. Berkatilah yang nyata dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada pesta keluarga kudus ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit,
Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kami bawa dalam perayaan ini. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang juga telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka meninggal semasa pandemi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah saat ini kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus bersabda,
Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah suka duka dunia ini kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berita perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Pasangan Yohanes Trinugroho, putra dari Robertus Haryanto, Maria Sudarwati dari lingkungan Santo Gregorius, Paroki Kabar Gembira Kota Bumi, dengan Angelina Kisi Novalia, putri dari Suryadi Rosalinda, warga lingkungan Santa Maria, Paroki Santo Franciscus de Sales. Pasangan Valentino Dimas Arga, putra dari Bernardinus Dwi Haryato, Asteria Dwi Nuryati, warga lingkungan Santa Barbara, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Irina Yuniartari, putri dari Andreas Ponijo, Teresa Lestari, dari lingkungan Santo Yohakim, Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo, BK 10 Belitang. Akan menikah secara Katolik pasangan Rafael Wendy, putra dari Andrew dan Indah, warga lingkungan Santa Franciscus Xaverius, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Tiurman Selvia Nanggolan, putri dari Marulak Nainggolan dan Suhartati Ninggo dari Jalan Bambang Utoyo, Lorong Pusaka Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Penerimaan sakramen baptis untuk balita dijadwalkan pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 jam 4 sore. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 jam 5 sore. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Sedikit menambahkan untuk perayaan Tahun Baru, kita tidak mengadakan perayaan malam Tahun Baru, tetapi kita diajak untuk berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing dengan segala keceriaannya. Lalu perayaan menyambut Tahun Baru, menyambut Tahun Baru dan perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dilaksanakan tanggal 1 Januari pukul 8. Kalau hari ini misalnya biasa jam 7, maka misa mendatang pukul 8 supaya tidak terlalu pagi karena habis bergadang karena tahun baru. Maka pukul 8 pagi. Tanggal 1 Januari. 31 Desember tidak ada, tetapi 1 Januari. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Hari Keluarga Gereja. Saudaraku terkasih, terima kasih untuk partisipasi Anda semua dalam perayaan Ekaristi ini. Dan saya mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan keluarga Anda masing-masing. Dan semoga Allah senantiasa kita alami, kita rasakan, tinggal dan hidup dalam keluarga kita justru di tengah jerih lelah yang kita upayakan dalam setiap pergulatan sehari-hari. Maka mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.